Ya, kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk sebuah karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia sebagai Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi ini Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau melawat setiap rumah-rumah ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari zaman-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.
Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Oleh darah anak domba kita ditebus. Maka dari itu kita memuji Tuhan dengan sukacita. Oleh darah anak domba. Mari sama-sama kita berdoa, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Seberapa yang ada dalam diri kami Tuhan, kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Kiranya Kau boleh berkenan akan persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita imani bahwa salib Yesus yang sudah menebus kita. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Katakanlah segalanya, Kaulah sumber pengharapan kami. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan hidup, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi. Untuk melakukan mujizat-Mu
berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini untuk kembali berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Satukan hati bersama untuk berdoa dan menyambut firman Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena setiap pertolongan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami dari hari ke hari hingga saat ini. Satu kerinduan kami terus menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kami. Bahkan hati yang terbaik kami boleh berikan untuk Kau isi, Engkau tanami dengan benih firman Tuhan. Biar Engkau bekerja, berbicara buat setiap kami anak-anak-Mu Bapa, dan setiap kami anak-anak-Mu yang sudah siap mendengar firman Tuhan, Kau kuduskan dan urapi, hamba-Mu yang akan menyampaikannya juga. Terima kasih Bapa, berkat pimpinan Tuhan dari awal hingga akhir, setiap pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sapa Shalom Philadelphia, kasih persaudaraan Philadelphia semakin dahsyat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan kita akan pelajari bersama pagi hari ini, dan saya akan beri judul Indahnya Hidup. Wah, ya, dari judulnya mungkin sudah enak terdengar ya, betapa indahnya hidup, ya, bisa terbayang bagaimana kondisinya, gitu ya. Indahnya hidup, tapi sebuah kondisi yang saat ini kita temui, sehingga sedikit, ya, hanya sedikit orang yang bisa merasakan indahnya hidup. Kenapa? Karena ternyata kondisi yang muncul saat ini adalah banyak orang mengalami keputusasaan. Kita banyak melihat itu, mendengar itu dari beragam berita yang kita terima. Bahkan ada banyak orang mengambil keputusan untuk akhirnya bunuh diri, ya, karena mungkin menganggap itu jalan keluar yang terbaik daripada hidup susah, menderita, sudah tidak ada keluarga karena kena wabah dan sebagainya, terus akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ada hal-hal yang membuat sepertinya, kalau kita katakan di mana letak indahnya hidup itu, ketika kondisi sekarang yang bermunculan adalah keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran, ada banyak keluhan. Beberapa minggu yang lalu saya juga sampaikan itu, ada banyak orang mengeluh, bahkan di sekitar kita, dalam keluarga kita, ada banyak keluhan yang muncul di sana, dan yang sepertinya itu benar. Ya, kondisi sepertinya membenarkan kita untuk mengeluh, gitu ya. Jadi itu yang muncul sekarang, berbagai duka juga menyelimuti bumi ini. Ya, ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai, ya, bahkan mereka yang berjuang sebagai pahlawan di garda paling depan untuk mengatasi wabah corona misalnya. Mereka harus menjadi korban, dan keluarga kehilangan, saudara mereka kehilangan dan sebagainya. Duka menyelimuti bumi ini, sepertinya suram, gitu ya. Tak ada lagi masa depan. Sampai kapan, gitu? Sebuah pertanyaan yang belum pasti jawabannya. Sehingga sedikit orang, saya ulangi lagi, hanya sedikit orang yang saat ini bisa merasakan indahnya hidup itu. Karena kondisi begitu cepat berubah dan tidak ada satupun yang tahu. Ya, bahkan mungkin akhirnya orang kaget dengan peristiwa ini di awal tahun 2020, sehingga membuat orang cemas, khawatir. Ada banyak yang membuat kita takut dengan banyaknya berita yang terdengar di luar sana. Itulah kondisi yang terjadi sekarang. Nah, apa hubungannya dengan indahnya hidup yang akan saya sampaikan pagi hari ini? Sebuah fakta. Bahkan kalau kita lihat ini lebih parah kondisinya sebenarnya. Ya, kehidupan Nabi Yeremia. Beberapa minggu yang lalu saya juga sampaikan di kitab Peratapan, dan sekali lagi kita akan bahas ayat ini lebih jelas lagi dalam kitab Peratapan 3 ayat 1 sampai yang ke-20. Kita buka Alkitab kita. Itu sebuah kondisi saya awali tadi, kenyataan yang ada, ya, yang membuat banyak orang tidak lagi bisa merasakan indahnya hidup. Dan yang kedua, contoh dari Nabi Yeremia sendiri dalam kitab Peratapan 3 ayat 1 sampai 20. Kita baca penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya.
Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekeliling mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuk. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ibu dan racun itu. Ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ya, sampai di sini. Kitab Ratapan ini kembali saya sampaikan ditulis oleh Nabi Yeremia dengan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Kalau melihat fakta-fakta ini dari ayat 1 sampai 20, betapa dia kalau digambarkan secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 20 ini, dia benar-benar tidak lagi bisa merasakan indahnya hidup. Bahkan dia sudah merasa tidak ada harapan lagi, kehidupannya entah bagaimana, nggak jelas gitu ya. Nah, kurang lebih ada 6 hal kalau dari ayat 1 sampai 20 tadi yang menempel, terngiang dan terbayang oleh Nabi Yeremia dalam kehidupannya sehari-hari. Satu, pertama dia hidup dalam gelap. Kita bisa bayangkan kondisi gelap itu memang sangat sulit untuk melakukan sesuatu. Dan ketika melakukan sesuatu pun itu masih tanda tanya, ya, kemana dia melangkah dan bagaimana hasilnya karena kondisi dalam gelap. Ya, dan yang kedua, dia selalu ada dalam kesedihan dan kesusahan. Bisa dibayangkan kesedihan dan kesusahan yang menyelimuti kehidupan Nabi Yeremia. Kondisinya membawa dia bersedih dan susah. Dan yang selanjutnya, jalannya tertutup. Ya, seperti tidak ada lagi jalan. Ketika mencari jalan ternyata bukan, ya, jalan tertutup di situ. Nabi Yeremia mengalami hal itu, bahkan ketika sudah tidak ada lagi jalan, dia berusaha untuk berteriak kepada Tuhan minta tolong pun sepertinya Tuhan tidak mendengar. Benar-benar kondisi ini kalau boleh saya katakan wajar kalau Yeremia ini putus asa, wajarlah kalau dia akhirnya mengeluh seperti saya sampaikan beberapa minggu lalu. Wajarlah dia kalau akhirnya komplain dan merasa gak perlu hidup lagi, mungkin pantas dia akan mengambil keputusan mengakhiri hidupnya. Karena kondisinya memang sudah tidak menyenangkan. Dalam kegelapan, kesedihan, kesusahan, jalan tertutup, doanya tidak didengar Tuhan, bahkan dia hidup dalam ejekan setiap hari. Bapak Ibu Saudara pernah diejek? Ya, bagaimana rasanya? Mungkin itu hanya sekali, tapi kadang kita ingat seumur hidup. Ya, oh dulu saya pernah diejek sama dia, dan itu teringat terus, terngiang terus, menempel terus, sepertinya tidak akan pernah lupa. Ejekan sekali tapi teringat terus gitu ya. Dan itu Yeremia mengalami hal seperti itu, bahkan dia diejek jadi bahan tertawaan setiap hari. Dan yang pasti kondisinya dalam kondisi tertekan, jiwanya tertekan, jauh dari kesejahteraan, jauh dari yang namanya bahagia, jauh dari yang namanya keindahan. Mungkin kalau bicara indahnya hidup hanya bagi mereka yang sedang berpasangan, berpacaran mungkin ya, atau pengantin baru, atau sedang mendapatkan hadiah yang baru, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, atau yang lainnya yang sifatnya menyenangkan. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah fakta yang luar biasa dialami oleh Nabi Yeremia, dan ternyata ini sebenarnya
tidak bisa begitu saja lepas dari hidupnya, karena sepertinya ini mengikuti terus kemanapun dia melayani, kemanapun dia memberitakan firman, ini mengikuti terus, kondisinya seperti itu. Ini fakta yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dan menjadi pertanyaan buat kita semua, kalau hal ini terjadi, terus di mana letak indahnya hidup itu? Ya, di mana letaknya indahnya hidup ketika kita mengalami beragam kesulitan ini? Apakah kita setuju dengan apa kata orang bahwa memang hidup ini adalah penuh penderitaan dan hidup ini tidak menyenangkan karena kondisi yang kita alami? Terus apa yang harus kita perhatikan? Boleh semua itu terngiang, terbayang, atau bahkan melintas di pikiran kita, atau kita alami dan sepertinya melekat dalam diri kita. Tetapi perhatikan bagaimana sikap Yeremia. Saya ulangi lagi, Yeremia hidup dalam kegelapan, kesedihan, kesusahan, jalannya tertutup, kehidupannya benar-benar tertutup, dan sepertinya Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak peduli dengan kehidupannya, dia diejek dan dia dalam tekanan yang sangat berat, ya. Tetapi kita akan lihat dan belajar dari Nabi Yeremia ini. Apa yang dia perhatikan? Apakah dia perhatikan semua itu? Apakah kesedihan, kesusahan, dan segala jeritan itu yang dia perhatikan? Kalau saya ulangi lagi, itu bisa terngiang, itu memang mungkin kadang bisa terbayang lagi, dan mungkin terasanya nggak enak dan sakit dan sebagainya ketika kita ingat hal itu terjadi. Tetapi apa yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia? Kembali ke judul yang saya mau sampaikan. Yeremia masih bisa tetap merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan, sekalipun dia mengalami fakta-fakta tadi. Dari ayat 1 sampai 20 nanti bisa dipelajari lagi, dibaca lagi, direnungkan lagi, ini yang dialami oleh Nabi Yeremia. Tetapi kenapa? Kalau kita lihat ayat selanjutnya, kenapa dia masih bisa merasakan indahnya hidup? Mungkin kita belum seperti Nabi Yeremia. Kita belum seperti Nabi Yeremia dengan segala kesulitan yang dihadapi waktu itu. Nah, apa yang harus diperhatikan supaya kita bisa tetap mengalami yang namanya indahnya hidup? Di ayat 21 sampai 24 kita lanjut. Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Nah, perhatikan baik-baik kalimat ini. Segala yang terjadi di ayat 1 sampai 20 itu memang ada dalam kehidupan Yeremia, tetapi ternyata itu tidak diperhatikan oleh Yeremia. Biarpun dia itu merasakan, biarpun dia itu mengalami, tapi itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Ternyata itu tidak menjadi pusat perhatian oleh Yeremia. Dia tetap fokus dengan satu hal yang dia mau sampaikan di ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ini yang menjadi alasan dia. Dan dia mau sampaikan kepada kita semua. Apa yang dia perhatikan sebenarnya supaya dia bisa tetap merasakan indahnya hidup itu. Ya, jadi kembali bukan hanya pada saat yang manis-manis yang kita nikmati terus kita merasa indah hidup ini. Bukan pada waktu kita keberkatan, kita merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita sehat, kita bisa merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan. Tetapi apa yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia sehingga dia bisa bertahan dalam kondisi yang sulit, bahkan dia bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Ayat 21 saya ulangi lagi. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Muncullah pengharapan. Apa yang membuat dia bisa berharap dalam kondisi ketertekanan itu? Apa yang membuat dia bisa berharap kepada Tuhan? Ketika Tuhan sepertinya tidak mendengar, tetapi ternyata dia bisa masih berharap di situ. Perhatikan lagi ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini bagian yang pertama. Yang harus kita perhatikan dalam hidup ini adalah kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Amin. Jadi kita harus ingat apapun yang sudah terjadi, mungkin suatu ketika itu terngiang lagi, hal yang menyakitkan, hal yang tidak menyenangkan, terbayang lagi, muncul lagi, tetapi biarlah itu tidak membuat kita memperhatikan hal itu. Kita tidak membuat fokus kita, perhatian kita kepada kasih setia Tuhan itu hilang. Ya, karena dalam hal ini Yeremia punya satu hal yang dia pegang. Dia percayai bahwa kasih setia itu Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Ya, bahkan dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Itu yang berlaku dalam kehidupannya. Apa sih yang membuat indah hidup ini?
ya, kalau bukan karena kasih Tuhan. Bisa disebutkan, ya, apapun yang bisa saudara sebutkan, semua itu sementara. Tetapi ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, itulah yang membuat hidup kita indah. Sekalipun kondisi yang di sekitar kita tidak mendukung arti kata indah itu, tetapi ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, dan itu yang kita perhatikan, maka kita bisa melihat hidup kita itu indah di dalam Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, masih di ayat yang sama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Inilah yang kedua. Ada banyak hal di dunia ini, saya juga sudah pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa bumi dan langit ini akan lenyap, tetapi firman-Nya tidak akan berlalu. Ya. Jadi semua yang ada yang dari Tuhan itu sifatnya kekal. Kasih-Nya tidak berkesudahan, rahmat-Nya juga tidak pernah habis. Jadi percayalah, ketika kita mengalami berbagai hal yang tidak kita inginkan saat ini, yang tidak menyenangkan saat ini, ketahuilah bahwa rahmat Tuhan tidak pernah habis untuk saya dan saudara. Haleluya. Rahmat Tuhan tidak pernah kurang buat saya dan saudara. Dia kerjakan itu dengan luar biasa. Kasih-Nya Dia sediakan buat saya dan saudara. Tidak pernah berkesudahan, dan rahmat-Nya pun tidak pernah habis. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita lanjut ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita tidak asing dengan sebuah syair lagu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Itulah yang mewarnai kehidupan Nabi Yeremia. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, rahmat-Nya yang tak pernah habis, bahkan juga dia bisa rasakan selalu baru tiap pagi. Semua orang mengharapkan selalu hal yang baru. Kenapa? Karena manusia cenderungnya bosan. Sudah punya yang baru pun masih mau beli yang baru lagi. Itu manusia. Maka Tuhan sediakan yang baru setiap pagi buat saya dan saudara. Amin. Dia berikan itu semua buat saya dan saudara. Kasih-Nya, kemurahan-Nya, rahmat-Nya, bahkan tak pernah habis oleh berbagai kondisi yang terjadi sekarang. Dia kerjakan yang selalu baru dalam hidup kita. Yeremia perhatikan itu. Satu, Yeremia tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Saya ulangi lagi. Yang kedua, rahmat Tuhan tidak pernah habis, bahkan tak pernah kurang untuk Nabi Yeremia. Dan yang ketiga, selalu baru tiap pagi. Dan terakhir, saya mau sampaikan, ini yang menjadi poin penting dalam kehidupan Nabi Yeremia di ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Luar biasa. Yeremia mengatakan bahwa di tengah kesulitan, pergumulan, sepertinya itu jatah hidupnya. Masalah dan berbagai kesulitan yang saya sebut tadi di atas, sepertinya itu bagian dalam kehidupannya. Tetapi dia bisa melihat lebih dari itu, bahwa sebenarnya Tuhan itulah bagian dalam kehidupannya. Jadi ketika Tuhan jadi bagian dalam hidupannya, maka tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Ketika kita bisa memiliki Tuhan, maka kita pun bisa memiliki semua yang kita perlukan. Ya, jadi bersyukurlah ketika saudara masih bisa melihat keempat ini, ketika saudara masih bisa memperhatikan keempat hal ini, saudara akan bisa merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan. Sekalipun banyak kesulitan yang sedang saya dan saudara alami, tapi satu perkara, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Rahmat-Nya tak pernah habis, bahkan selalu baru buat kita, dan Tuhan itu tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Bersyukur untuk hal ini, maka percayalah, Tuhan yang memberi pengharapan, maka jangan pernah putus asa apapun yang saat ini saudara alami. Percayalah kepada Tuhan, betapapun berlikunya hidupmu, tetaplah percaya ketika engkau bersama Tuhan, maka Dia yang akan buat hidup kita menjadi indah. Inilah firman Tuhan pagi hari ini, hidup indah di dalam Tuhan. Karena kita bisa ada dalam kasih-Nya yang sempurna, yang membuat kita bisa
fokus dengan Tuhan dan kita bisa melihat segala rencana Tuhan yang baik di balik setiap peristiwa yang buruk yang kita alami. Nabi Yeremia mengalami hal itu dan dia tidak putus asa dalam pelayanannya. Dan biarlah kita pun belajar pagi hari ini bahwa betapapun beratnya hidup kita saat ini, perhatikan keempat hal tadi yang saya sampaikan, maka kita akan bisa menikmati hidup bersama Tuhan melaluinya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali satukan hati berdoa. Syukur untuk firman-Mu Bapa pagi hari ini, biar Engkau memberkati mengurapi kami lebih lagi dengan pengertian pewahyuan yang baru yang dari Tuhan, untuk kami dengan kekuatan Roh Kudus melakukannya dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan, rahmat-Mu tak pernah habis, bahkan selalu baru dalam kehidupan kami. Dan itulah yang menjadi kekuatan kami, bahwa Engkau Yesus Tuhan menjadi bagian dalam hidup ini. Bersyukur Bapa untuk berkat Tuhan buat setiap kami sudah mendengar maupun kami hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Yang sudah diberkati katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan menaikkan pujian. Kami naikkan syukur pada-Mu. Ibadah yang menguatkan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu saat ini. Berkati dalam pergumulan mereka Tuhan, berkati segala kebutuhan mereka. Dan kami percaya meskipun di masa-masa sulit, Engkau tetap akan berikan kelimpahan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau punya cara tersendiri untuk memberkati setiap anak-anak-Mu dan pelihara hidup mereka. Engkau yang berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Engkau yang berkati mereka dengan umur panjang, di bawah Allah kekayaan kehormatan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapa surgawi, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, ke dalam perlindungan-Mu yang ajaib dan dahsyat. Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Tuhan desa kami tercinta. Biarlah anugerah-Mu menyatakan pada desa kami Suro Tuhan. Dan biarlah desa kami ini dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Anugerah-Mu dinyatakan, kemakmuran terjadi, pemimpin Tuhan diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Bapak, kami juga memberkati Kabupaten Banyumas, kami berkati Purbalingga, kami berkati Banjarnegara, Cilacap, dan kota-kota yang ada di sekitarnya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin itu Tuhan, supaya pemimpin ini boleh membangun kota ini dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala masalah yang terjadi saat ini akan segera terangkat dari kota-kota ini, bahkan terangkat dari bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapak surga, terima kasih Tuhan Kau. Kau berkati mereka semua Tuhan, masyarakat kami ini Tuhan, supaya lawatan Tuhan juga terjadi atas kota-kota ini, pertuan besar terjadi atas kota-kota ini Tuhan. Bapak surga, kami juga berkati Indonesia. Anugerah-Mu dinyatakan bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya pemimpin kami diberkati, diberi kekuatan baru, diberikan hikmat-Mu Tuhan. Presiden kami Jokowi Tuhan, dan juga setiap perlengkapan yang ada, para menteri, kepala-kepala daerah Tuhan,
baik itu gubernur Tuhan, bupati dan wali kota, camat Tuhan, kepala desa maupun kelurahan, RW RT semuanya diberkati Tuhan, supaya mereka boleh bekerja sama dengan baik Tuhan, dan mereka boleh menyerahkan diri padamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan oleh Tuhan gereja-gereja yang berdoa, masalah COVID-19 ini segera terangkat dari bumi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, segera terangkat di bumi Indonesia. Dan dalam waktu yang sangat dekat, kami boleh berkumpul kembali, kami boleh beraktivitas secara normal, bahkan kami boleh melakukan sesuatu yang lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kau berkati gereja-Mu ini sebagai berkat bagi lingkungan kami dan lingkungan yang lebih luas. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan perlindungan Tuhan turun atasmu. Engkau akan semakin naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Lumbung-lumbungmu akan diberi Tuhan yang berkelimpahan. Diberkatilah saat kau masuk ke rumah tanggamu. Diberkatilah saat kau keluar mengerjakan pekerjaanmu. Perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Untuk itu jadilah berkat bagi banyak orang. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi melimpah atas hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Shalom, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya